Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian. Kali ini kita akan kembali di GeoGebra. Pembahasan kali ini yaitu terdapat 3 buah persegi A, B, C, D, persegi B, E, F, C, dan juga persegi E, G, H, F. Kita ingin membuktikan bahwa besar sudut yang dibentuk masing-masing diagonal yaitu alfa ditambah beta ditambah gamma adalah 90 derajat. Baik, kita lihat pada titik ABD. ABD membentuk sebuah segitiga. Kita ketahui bahwa persegi memiliki panjang sisi-sisi yang sama panjang. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Sehingga terdapat dua sisi yang sama panjang. Maka segitiga ABD membentuk segitiga sama kaki. Kita ketahui bahwa sifat segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang dan juga memiliki besar sudut yang sama di kaki-kakinya, sehingga sudut ABD akan sama dengan sudut ADB yaitu alfa. Kemudian kita ketahui bahwa sifat segitiga memiliki jumlah sudut di dalamnya itu sebesar 180 derajat. Jadi 180 derajat sama dengan besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut D. Besar sudut di titik A itu siku-siku sebesar 90 derajat. Besar sudut B itu alfa ditambah besar sudut D yaitu alfa, sehingga 90 sama dengan 2 alfa, sehingga alfa sama dengan 45 derajat. Sehingga kita dapatkan bahwa besar sudut alfa sama dengan 45 derajat. Oke. Kemudian kita akan memperluas area kerja kita. Kita tambahkan garis-garis bantu ke atas. Kita tambahkan 4 buah titik. Kemudian kita hubungkan dengan segmen atau ruas garis. Sehingga kita dapatkan dalam gambar ada 6 buah persegi. Kemudian kita lihat, kita tambahkan segmen di titik D ke titik K dan titik K ke titik G. Selanjutnya kita lihat pada titik A, G, D membentuk
sebuah segitiga dengan tinggi sepanjang satu sisi persegi dan alasnya sepanjang dua sisi persegi. Kemudian kita lihat pada titik DIK, ini juga membentuk sebuah segitiga dengan tinggi sepanjang satu sisi persegi dan alasnya dua sisi persegi dengan besar sudutnya di titik D yaitu siku-siku sebesar 90 derajat. Sehingga kita dapatkan segitiga AED sama dan sebangun atau kongruen dengan segitiga DKI. Karena di sudut E besar sudutnya beta, maka besar sudut di titik K juga sebesar beta. Kemudian kita beralih ke titik K, D, dan G. Ini juga membentuk sebuah segitiga dengan tinggi sepanjang satu sisi persegi dan alasnya sepanjang dua sisi persegi dengan sudut di apitnya yaitu siku-siku sebesar 90 derajat. Kita ketahui bahwa sudut di titik E yaitu beta, maka karena segitiga biru juga kongruen dengan segitiga oranye, maka besar sudut di titik G juga sebesar beta. Kita lihat ke titik D, K, dan G. Ini membentuk sebuah segitiga. Kita ketahui tadi bahwa segitiga hijau dan segitiga biru adalah segitiga yang kongruen atau sama dan sebangun, sehingga panjang sisi-sisi miringnya akan sama, sehingga panjang sisi DK sama dengan panjang sisi KG. Kita lihat pada segitiga merah muda, segitiga tersebut memiliki dua buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi DK dan sisi KG, sehingga segitiga merah muda adalah segitiga sama kaki. Kemudian kita kembali ke segitiga berwarna biru. Kita ketahui bahwa besar sudut di dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat, sama dengan besar sudut G ditambah besar sudut K ditambah besar sudut L, sehingga 180 derajat sama dengan besar sudut di titik G yaitu beta ditambah besar sudut K
Besar sudut L itu siku-siku sebesar 90 derajat. Sehingga 90 derajat dikurang beta sama dengan sudut K. Sehingga sudut GKL yaitu 90 derajat dikurang beta. Kita lihat pada titik K, sudut di titik K itu membentuk sudut yang bersuplemen atau pelurus yang jumlah sudut-sudut yang dibentuknya itu adalah 180 derajat. Sehingga besar sudut 180 derajat sama dengan besar sudut K hijau ditambah besar sudut K pink ditambah besar sudut K biru 180 derajat. Besar sudut K hijau yaitu beta ditambah besar sudut K pink ditambah besar sudut K biru yaitu 90 derajat dikurang beta, sehingga 90 derajat sama dengan sudut K pink atau K merah muda. Oke, tadi kita sudah ketahui bahwa segitiga merah muda yaitu segitiga sama kaki karena memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi di DK sama dengan sisi KG. Kemudian kita ketahui bahwa besar sudut di dalam sebuah segitiga yaitu 180 derajat sama dengan besar sudut D (90 derajat). Besar sudut di titik K 90 derajat ditambah segitiga sama kaki memiliki besar sudut yang sama di kaki-kakinya. Jadi 2 kali sudut kakinya. Sehingga 90 derajat sama dengan 2 kali besar sudut di kakinya, sehingga besar sudut di kakinya sama dengan 45 derajat. Kita tadi sudah ketahui bahwa alfa sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut di kaki segitiga DGK yaitu sebesar alfa. Jadi besar sudut DGK yaitu alfa.
Kemudian kita lihat pada titik sudut G. Titik sudut G membentuk sudut siku-siku yaitu sebesar 90 derajat. Kita ketahui bahwa sudut yang berkomplemen atau penyiku besar sudutnya 90 derajat. Jadi besar sudut G1 ditambah G2 ditambah G3 yaitu 90 derajat sama dengan sudut G1 ditambah G2 ditambah G3 sehingga 90 derajat sama dengan gamma ditambah alfa ditambah beta, atau alfa ditambah beta ditambah gamma sama dengan 90 derajat. Sehingga terbukti bahwa besar sudut alfa ditambah beta ditambah gamma yaitu 90 derajat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.